Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Widyarto Siva bersama dosen saya Ibu Muriani Nurhayati dan Ibu Raini Pirmawati selaku guru pamong dari program studi IPA PPG Prajabatan tahun 2023 gelombang pertama Universitas Pancasakti Kota Tegal. Di sini akan mempresentasikan mengenai best practice, yaitu pembelajaran berdiferensiasi berbasis game. Apakah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik? Nah, yang pertama ada bagian pendahuluan. Di sini ada kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Perguruan Tinggi sejak tahun 2022 yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2013. Di mana fokus utama dari kurikulum merdeka yaitu pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Namun, dalam implementasinya di Indonesia, kurikulum merdeka memiliki beberapa tantangan. Salah satunya yaitu pengembangan keterampilan abad ke-21 yang harus dimiliki peserta didik saat ini. Di mana salah satu keterampilan peserta didik pada abad ke-21 merupakan kemampuan berpikir kritis. Nah, kemampuan ini memungkinkan mereka untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan mengambil keputusan logis berdasarkan dari bukti ilmiah. Namun, berdasarkan hasil observasi peserta didik di SMP Negeri 2 Talang, kemampuan berpikir kritis peserta didik di SMP Negeri 2 Talang ini belum dikembangkan secara optimal walaupun mereka sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Hal ini terlihat dari hasil observasi pembelajaran IPA khususnya di kelas 7I. Yang terlihat bahwa guru dalam menyampaikan materi hanya menggunakan metode ceramah dan jarang melakukan kegiatan yang termasuk dalam aspek kemampuan berpikir kritis, seperti kemampuan analisis, kegiatan diskusi dalam menganalisis fenomena, dan kegiatan praktikum. Selain itu, hasil wawancara pada guru IPA menyebutkan bahwa kegiatan praktikum dan kegiatan menganalisis fenomena itu jarang digunakan atau jarang dilakukan karena keterbatasan waktu. Kegiatan diskusi yang itu sudah dilakukan untuk pengganti kegiatan praktikum. Namun kegiatan diskusi ini hanya sebatas menjawab pertanyaan guru mengenai pemahaman materi pelajaran yang sudah diajarkan. Nah, selain itu, hasil wawancara dari peserta didik menyebutkan bahwa 65% peserta didik masih bingung dalam memahami materi IPA. Nah, banyak peserta didik yang mengeluh bahwa IPA itu lebih banyak hafalan, sehingga mereka menganggap pelajaran IPA sebagai pelajaran yang sulit. Upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik selama ini sudah dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran yang berpusat pada siswa, menerapkan modul digital, maupun menerapkan games edukasi dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Namun dalam penelitian ini nanti saya akan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi khusus untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran IPA dengan bantuan media games edukasi Wordwall. Nah, alasan dipilihnya pembelajaran berdiferensiasi itu karena setiap peserta didik itu memiliki gaya belajar, minat, kemampuan yang berbeda-beda. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, saya akan menyesuaikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar setiap peserta didik sehingga mereka bisa belajar secara optimal dan memperoleh hasil yang optimal. Nah, penambahan media games edukasi dilakukan agar peserta didik dapat lebih mudah memahami konsep IPA sehingga kemampuan berpikir kritis peserta didik dapat meningkat. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu adalah mengkaji peran pembelajaran berdiferensiasi yang didukung media games edukasi Wordwall untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Tantangan atau sasaran dalam penelitian ini yaitu mengkondisikan peserta didik untuk siap dalam pembelajaran IPA, menciptakan proses pembelajaran yang dapat mengakomodasi segala kebutuhan peserta didik, dan menyajikan fenomena kehidupan sehari-hari menggunakan pendekatan CRT yang dikaitkan dengan materi pembelajaran. Lalu waktu dan tempat pelaksanaan penelitian yaitu ada di SMP Negeri 2 Talang yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, nomor 59, Kecamatan Talang, Wangandawa.
Kabupaten Tegal yang dilaksanakan 4 bulan sejak tanggal 7 Februari sampai 18 Mei 2024. Target atau subjek best practice yaitu ada 31 peserta didik di kelas 7I SMP Negeri 2 Talang. Prosedurnya yaitu ada studi pendahuluan di mana saya melakukan analisis kebutuhan di SMP Negeri 2 Talang khususnya di kelas 7I, lalu tahap perencanaan yaitu merencanakan materi pembelajaran, membuat modul ajar, kemudian ada tahap pelaksanaan yaitu pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan media games edukasi virtual, lalu ada tahap pengolahan data di mana data yang sudah saya peroleh saya olah, kemudian data dan instrumen penelitian yaitu ada datanya berupa hasil observasi, data hasil wawancara, dan dokumentasi kegiatan pembelajaran. Kemudian instrumennya menggunakan lembar observasi dan lembar pertanyaan wawancara kepada guru dan siswa. Kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan teknik observasi pembelajaran sebelum dan sesudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan media games edukasi virtual. Hasil penelitian yang didapatkan, yang pertama ada implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan media edukasi virtual dalam pembelajaran IPA untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Pada awal pembelajaran, di sini saya sebagai guru memberikan stimulus berupa gambar fenomena ragam soto dan ketupat yang tersebar di Indonesia. Fenomena ini nanti dihubungkan dengan jenis hewan yang ternyata berbeda di setiap wilayah di Indonesia. Melalui contoh fenomena konkret, dan juga penyajian gambar yang dapat dipahami, itu dapat menarik perhatian peserta didik dan memicu rasa ingin tahu mereka. Kemudian guru juga menyajikan beberapa jenis hewan dan meminta peserta didik untuk membandingkan hewan-hewan tersebut berdasarkan wilayahnya. Nah, pada kegiatan inti di sini nanti guru menerapkan aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi, khususnya pada aspek konten, di mana nanti di sini persebaran flora dan fauna itu ada 3, ada asiatis, australis, dan peralihan. Di sini peserta didik belajar sesuai dengan minatnya, memilih mau belajar asiatis atau peralihan atau australis. Dan kemudian di sini pada inti pembelajarannya yaitu nanti siswa menggunting dan menempelkan sesuai dengan tipe persebaran yang diperoleh. Kemudian saya sebagai guru juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi aspek proses di mana peserta didik itu diberikan kebebasan dalam memperoleh materi pembelajaran. Bisa melalui sumber belajar buku paket, LKS maupun sumber lainnya. Nah, pada akhir pembelajaran, di sini saya sebagai guru juga memberikan kuis berupa asesmen formatif menggunakan media games edukasi virtual yang terdiri dari 4 tahap. Ada tahapan tempelkan, lalu ada pilih nomor, lalu temukan saya, dan teka-teki silang. Nah, hasil penelitian selanjutnya yaitu refleksi hasil dan dampak pembelajaran berdiferensiasi dengan media edukasi virtual dalam pembelajaran IPA untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Di sini ternyata pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya terapkan dengan bantuan media edukasi virtual dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Hal ini terlihat dari peserta didik yang sudah aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran khususnya pada aspek kemampuan berpikir kritis seperti mengajukan pertanyaan, berperan aktif dalam kegiatan diskusi kelompok, serta mengaplikasikan hasil belajar melalui tindakan dan kemampuan menyimpulkan pada saat proses pembelajaran. Nah, pada kegiatan games yang menggunakan media edukasi virtual pada akhir pembelajaran juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis karena peserta didik melakukan kegiatan pada aspek kemampuan berpikir kritis seperti berperan aktif dalam diskusi dan mengaplikasikan hasil belajar melalui tindakan, yaitu menempelkan. Kemudian kesimpulan dari best practice atau penelitian saya yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan bantuan games edukasi virtual secara efektif dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Hal ini terlihat selama proses pembelajaran berlangsung, peserta didik sangat antusias
aktif, dan melakukan kegiatan yang termasuk dalam aspek kemampuan berpikir kritis. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam mempelajari materi pembelajaran IPA, khususnya pada materi persebaran flora dan fauna. Nah, sekian pemaparan penelitian saya mengenai best practice. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.